Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Krishna Dwipayana dengan Fakultas Ilmu Administrasi Publik. Perkenalkan, kami dari kelompok perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia yang beranggotakan saya Rizkia Sinta Ferani, ada rekan saya yang bernama Gina Salsadila Maulidia dan Sensia Maria Laun Piran. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbandingan sistem pemerintahan, sistem pemilu, sistem kepartaian Indonesia dan Malaysia. Apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan adalah sebagai tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang saling bergantung dan saling memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Komponen secara garis besar meliputi lembaga, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia? Bentuk negara Indonesia adalah republik, sedangkan sistem pemerintahannya ialah sistem presidensial. Apa itu republik? Republik adalah sebuah negara di mana bentuk pemerintahannya yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden. Sistem politik Indonesia didasarkan pada trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga MPR, DPR, dan DPD. MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara bikameral, namun setelah amandemen keempat, MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi, dan komposisi keanggotaannya juga berubah. MPR setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sejak 2004 menjelma menjadi lembaga bikameral yang terdiri dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui partai politik, ditambah dengan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen. Bagaimana dengan sistem pemerintahan di Malaysia? Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala negara Persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, biasa disebut Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh 9 Sultan negeri-negeri Malaya untuk menjabat selama 5 tahun secara bergiliran. Sistem pemerintahan di Malaysia bermodalkan sistem parlementer Westminster, warisan penguasa kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif, diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir. Kekuasaan yudikatif itu dibagi antara pemerintah persekutuan dan pemerintah bagian. dan ada perbandingan pemilu di Indonesia dan Malaysia dari aspek 1. Dasar hukumnya, 2. Lembaga penyelenggaraannya, 3. Potret pelaksanaannya, 4. Peran partai politik, 5. Partisipasi warga negaranya. Dasar hukum pemilu di Indonesia mengalami dinamika yang sangat cepat dibandingkan dengan Malaysia. Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 12 kali. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak era reformasi adalah sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sedangkan pada era Orde Baru bernama Lembaga Pemilihan Umum atau LPU yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah yang berkuasa. Penyelenggaraan pemilu di Malaysia adalah Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. Sistem pemilu di Malaysia lebih sederhana, simpel, dan efisien. Bahkan di Malaysia, hasil suara dalam pemilu tidak perlu lagi diajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi atau MK, meski hanya selisih beberapa poin. Malaysia menggunakan sistem pemilu distrik, yakni sistem yang berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk, sehingga saat calon didapil
tersebut menang, ia langsung menjadi anggota DPR. Sistem pemilu di Indonesia lebih rumit. Indonesia perlu mempertimbangkan penyelenggaraan pemilu yang tidak terlalu rumit. Sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional. Malaysia merupakan sebuah negara yang bersifat monarki konstitusional dan menganut sistem demokrasi parlementer, dan Perdana Menteri serta para menteri utama dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang berlangsung setiap 5 tahun. Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama menganut sistem multipartai. Akan tetapi Indonesia pada era reformasi, kehidupan kepartaiannya lebih demokratis dibanding Malaysia. Sistem kepartaian di Malaysia saat ini masih mirip seperti Indonesia pada era Orde Baru. Angka partisipasi rata-rata pemilih dalam pemilu di Malaysia sangatlah tinggi, mencapai 85%, jauh di atas partisipasi pemilih di Indonesia yang hanya 74%. Dari segi birokrasi, sistem pemilu distrik lebih sederhana. Secara umum, dari sisi demokrasi, pemilu di Malaysia lebih buruk dibandingkan dengan Indonesia. Penyelenggaraan pemilu di Malaysia cenderung berpihak kepada partai-partai pemerintah. Pada tahun 2018, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia atau SPR melarang diaspora yang berada di negara lain memilih menggunakan pos karena dianggap diasporanya mendukung partai oposisi. Kemudian dari segi regenerasi, seorang tokoh bisa berkuasa dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan bisa berlangsung seumur hidup. Selanjutnya, perbandingan bagaimana penerapan sistem partai yang berjalan di Indonesia dengan sistem partai yang dijalankan di Malaysia. Yang pertama, sistem partai tunggal. Istilah partai tunggal adalah di mana hanya ada satu partai yang mendominasi dalam suatu negara. Hal ini membuat partai tersebut dapat mengendalikan roda pemerintahan di negara tersebut dengan leluasa karena tidak adanya persaingan. Yang kedua, sistem dwipartai. Sistem dwipartai yaitu adanya dua partai di antara beberapa partai, yaitu partai berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan mempunyai kedudukan yang domain. Tim partai Domain Haywood tahun 2014 dalam bukunya mengatakan bahwa adanya perbedaan antar sistem partai tunggal dengan sistem partai domain. Yang ketiga, sistem multipartai. Sistem multipartai hadir dengan munculnya persaingan atau kompetisi yang terjadi di antara lebih dari dua partai. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas dari materi ini. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.